Puji Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Amin, selamat siang buat kita semua. Saudara bersuka cita siang hari ini. Amin. Boleh lihat samping kiri kanan saudara yang bisa dilihat. Berikan senyum yang terbaik. Ya, kalau tidak bisa dilihat jangan dipaksa saudara, nanti leher keseleo. Baik, saya sangat bergembira bisa kembali lagi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, melihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, dan itu semua karena Tuhan yang mengadakan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat datang buat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kami. Kami bersyukur ada beberapa saudara yang baru hadir. Terima kasih sudah hadir. Kiranya lewat persekutuan ini Bapak Ibu mendapat kekuatan yang baru. Amin. Nah, saudara, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Dan kita akan lanjutkan di ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Markus pasal 5 ayat 21 hingga ayat 24. Kemudian kita lanjutkan di ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Firman Tuhan ini dalam bentuk cerita, sehingga kita harus membacanya cerita ini. Dan kita akan pahami jalan cerita firman Tuhan ini. Ayat 21 berkata demikian, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita lanjut ayat yang ke-35. Sebab ada satu cerita yang ada di cerita itu. Jadi kita tidak baca cerita itu, kita lanjut cerita yang kita baca. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlu lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka. Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh memberi anak itu makan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih di dalam tema yang sama. Yaitu percaya dan lakukan. Sekali lagi bilang kepada samping saudara, percaya dan lakukan. Ya.
Tak bosan-bosannya saudara. Ya. Nah saudaraku, cerita tentang Yairus ini merupakan cerita yang sangat menggemparkan. Mengapa tidak saudara? Karena Yairus ini bukan orang biasa. Dia adalah kepala rumah ibadat. Dia pemimpin agama pada waktu itu. Dia pemimpin persekutuan, dia pemimpin sebuah umat. Dia juga memiliki kerohanian yang baik, kehidupan ketaatannya kepada Tuhan. Namun dia sedang diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat. Apa persoalan itu Bapak Ibu Saudara? Anaknya perempuan yang berumur 12 tahun sedang berada di dalam keadaan yang kritis. Saudara bisa lihat itu ketika dia datang kepada Yesus dan menyampaikan pergumulannya. Di ayat 21 dia berkata, anakku perempuan sedang sakit. Dan tidak cukup pada sedang sakit. Dia menambahkan satu kalimat, hampir mati. Jadi saya bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, bahwa dia ada di dalam keadaan yang begitu kritis. Dan saudara, Yesus mendengar akan perkataan dari Yairus itu. Hari ini saya dan saudara juga tidak lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Persoalan hidup, tantangan hidup. Apakah itu tantangan kita besar? Apakah tantangan kita kecil? Masalah kita serius atau masalah kita tidak serius? Paling tidak saya dan saudara punya persoalan, punya pergumulan. Namun ketika Yesus mendengar berita ini, Yesus bilang kepada Yairus, ini yang harus kita tangkap bersama. Walaupun Yairus punya masalah yang sangat berat, kritis, dia tidak tahu dengan pasti anaknya bisa sembuh atau tidak. Tetapi Yesus bilang kepada Yairus, dan Yesus mau bilang kepada kita, di ayat yang ke-24, saudara ternyata, ya sebelum itu ayat 33, ternyata saudara situasi berubah. Yang tadinya anaknya kritis, tiba-tiba dalam sekejap saja saudara ada berita lagi datang kepada Yesus dan Yairus. Dan mereka mengatakan bahwa anakmu sudah mati. Saudara perhatikan, situasi berubah dengan cepat. Yang tadinya kritis, ketika dengar berita dalam beberapa menit, sudah mati. Saudara, kehidupan kita pun seperti itu. Keadaan bisa berubah. Hari ini kita sedang baik, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa yang terjadi minggu ini, apa yang terjadi minggu depan. Semuanya serba cepat. Kemarin saudaraku yang kekasih, kakak kandung daripada pemilik gedung ini, ya, meninggal dunia. Saya kenal beliau karena saya melayani juga di gereja beliau. Dia sedang sehat-sehatnya, memang ada sakitnya saudara. Saya dengar cerita dari sahabatnya juga waktu saya melayat. Saya ingin saksikan ini saja kepada kita bahwa situasi begitu berubah cepat. Dia memang berapa hari kurang sehat. Anaknya akan menikah pada bulan Oktober di Bali. Dia antar istrinya ke bandara untuk pergi mengurus pernikahan anaknya. Lalu malamnya dia meminta anaknya untuk membelikan nasi goreng untuk dia makan. Lalu dia makan, tidak sampai selesai. Lalu dia katakan kepada anaknya, kamu habiskan, papa mau baring. Dan saudara dia menuju ke kamar dan dia membaringkan dirinya. Tapi dia merasa badannya tidak enak, lalu dia berusaha untuk bangun. Tiba-tiba anaknya masuk. Anak melihat kondisi bapaknya saudara. Kenapa papaku seperti itu? Dia menghampiri bapaknya. Tiba-tiba saudara ketika bapaknya sedang memperbaiki posisi tidurnya, dia jatuh ke anaknya. Dan disitulah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Saudara, kondisi berubah dengan begitu cepat. Yang tadinya sehat, tiba-tiba sudah tidak ada lagi.
Itu yang terjadi dalam kehidupan Yairus. Dan kita tidak tahu hidup kita hari ini. Kita dalam keadaan yang baik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi apa respon Yesus, saudaraku, di ayat yang ke-36. Mari kita baca ayat ini. Ini ayat kunci buat kita. Ini sangat penting. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Perkataan siapa? Perkataan orang-orang yang membawa berita itu. Mereka bilang tidak usah lagi berharap. Tidak usah lagi percaya. Tidak usah lagi menyusahkan guru. Anakmu sudah mati, tapi Yesus tidak peduli. Yesus bilang apa kepada Yairus? Ayat yang ke-36. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut. Apa saudara? Percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Saudara, ketika saudara diperhadapkan pada suatu keadaan yang sangat genting, dan di situ menuntut untuk saudara percaya, apakah saudara tetap berdiri untuk percaya kepada Tuhan atau tidak? Saudara, saya belajar satu hal begini, bahwa percaya itu adalah kunci untuk kita bisa membuka pintu surga dan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ketika saudara percaya, saudara senada dengan Tuhan. Ketika saudara percaya, saudara satu akord, satu nada dengan surga. Sebab Tuhan lebih tertarik kepada orang yang percaya. Banyak orang percaya. Saya dan saudara adalah orang percaya, status kita orang percaya. Tetapi ketika kita berhadapan dengan pergumulan kita, apakah kita tetap stay, kita tetap berdiri, kita tetap pada tempat kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun kita lihat situasi kita itu mustahil. Saya minta Nando bisa maju ke depan. Ini satu akord, saudara. Satu akord, kalau kita mau satu akord dengan Tuhan, kita harus punya iman. Nah, ya mungkin kamera bisa geser sedikit ya. Nah, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin. Semuanya bagimu. Cukup. Nando main di kunci apa? G. Hah? D. Saya nyanyi juga di kunci D. Coba Nando main di kunci D dan saya nyanyi di kunci yang lain. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Cukup. Saudara enak yang mana? Saya mau tanya, enak yang mana? Yang pertama. Kadang hidup kita kedengaran tidak enak karena kita tidak senada dengan Tuhan. Kadang hidup kita itu bising. Tidak sefrekuensi dengan Tuhan. Kalau saudara putar radio di rumah saudara atau di mobil saudara, saudara harus cari pas sampai dapat frekuensinya. Sehingga suara yang keluar itu indah. Tapi kalau sedikit melenceng, sedikit saja, maka storing. Dan itu sakit telinga. Saudara, faith, iman. Ketika engkau percaya, saudara senada dengan Tuhan, seirama dengan surga. Indah hidup saudara. Amin. Jadi itu yang Tuhan mau. Kita percaya kepada Tuhan. Tuhan bilang kepada Yairus, percaya saja. Jangan bimbang, jangan ragu, percaya saja. Nah saudara, mengapa Tuhan minta Yairus percaya? Ada alasan. Mengapa Tuhan minta kita percaya? Karena ada alasannya. Alasan yang pertama saudara, saudara bisa lihat di ayat 39. Apa alasan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan? Ayat 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini, sama-sama katakan, tidak mati tapi tidur.
Berita datang, anak sudah mati. Yesus katakan, believe me, percaya kepadaku. Mengapa? Anakmu tidak sesuai dengan berita itu. Anakmu hidup, anakmu hanya tidur. Saudara pilih yang mana? Percaya berita itu atau percaya Yesus? Kadang-kadang kita percaya berita daripada Yesus. Amin. Kadang-kadang kita lebih takut situasi kita daripada kita mau milih percaya kepada Yesus. Saudara, Yesus marah kepada orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan Yesus, tidak seirama. Dia usir orang-orang itu. Hari ini saya mau bilang, jangan izinkan orang-orang mengacaukan pikiran saudara untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kalau ada orang yang berkata, jangan lagi berharap sama Tuhan, jangan lagi kamu berdoa. Untuk apa kamu jadi orang Kristen? Kau lihat deh, itu teman kita, bukan Kristen, tapi keluarganya harmonis, usahanya baik, uangnya banyak. Luar biasa. Dia tidak percaya Yesus. Saudara, ini bukan soal hal itu. Kita ikut Yesus, kita punya satu kepastian hidup. Amin. Amin, saudara. Saudara hidup bukan karena berkat, tapi kita hidup karena perkataan firman Tuhan. Saudara, kita ikut Yesus karena kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Tidak ada janji di dunia ini yang mampu menjanjikan kita hidup yang kekal selain di dalam Yesus. Saudara boleh cari dan saudara buktikan tokoh agama manapun yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang berani. Hanya Yesus yang bisa mengatakan hal itu. Dialah jalan menuju kepada kekekalan. Kehilangan Yesus, kehilangan kekekalan. Kita akan kekal pun, tetapi di dalam api yang bernyala-nyala. Saudara, Yesus katakan, percaya saja anakmu tidak mati. Mengapa? Ini dia alasan yang pertama, saudara tangkap. Karena Yesus tahu segala-galanya. He knows everything. Dia tahu segala-galanya. Itu sebabnya Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Dia tidak ada yang menjadikan dia. Dia eksis sendirinya. Dia ada sendirinya. Dia Tuhan yang ada di awal segala kehidupan. Dan dia juga ada di akhir segala kehidupan. Sehingga dia tahu semua jalan kehidupan kita. Apa yang akan terjadi pada kita. Dia sudah tahu. Itu sebabnya kita harus menaruh trust, percaya kepada dia. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Percayakan masa depan keluarga saudara kepada Tuhan. Anak-anak saudara, bisnis saudara, keuangan saudara, bahkan kesehatan saudara. Letakkan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tahu segala-galanya. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6. Inilah yang luar biasa dari Daud. Dia kenal siapa Tuhan. Bahwa Tuhan itu tahu apapun dalam hidupnya. Mazmur 139 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Engkau menaruh tangan-Mu ke atas aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Terus ayat 7. Kemanapun aku dapat pergi menjauh Roh-Mu. Kemana aku dapat berlari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Saudara lihat, Tuhan itu tahu segala-galanya. Makanya jadi orang Kristen jangan sotak, saudara. Jangan so tahu. Tuhan lebih tahu jalan hidupmu daripada saudara tahu jalan hidup. Kadang-kadang orang merasa lebih pintar dari Tuhan. Dia atur hidupnya sendiri. Dia pakai kekuatannya untuk mengendalikan dirinya.
Saudara belajar ketika saudara naik pesawat. Semua kita pernah naik pesawat. Saya mau tanya saudara, saudara kenal kapten pesawat itu? Saya tanya, Pak Ferry kenal kalau naik pesawat kaptennya? Atau kita sota saja kita datang, Pak Kapten siapa namanya? Pak Kaptennya siapa lu? Cuma mau pastiin saja Pak bisa terbangkan pesawat atau tidak? Saudara, waktu saudara naik pesawat, saudara cuma beli tiket, saudara boarding, tunggu di tempat tunggu, lalu panggilan datang, nomor pesawat saudara, tujuannya, saudara naik, saudara duduk, dan mulai saudara berdoa. Orang yang naik pesawat pasti berdoa, pasti. Tidak ada yang tidak pernah berdoa. Apalagi kalau pesawat itu mulai goyang saudara. Itu doanya bisa bahasa roh keluar saudara ya. Saudara, saya pernah satu waktu naik pesawat dari Bali menuju ke Makassar. Oh maaf, dari Makassar menuju ke Bali. Oh bukan, dari dari Bali menuju Makassar. Saudara, pesawat itu tiba-tiba dihantam oleh awan yang tebal sekali dan angin yang begitu kencang. Sehingga pesawat itu goyangnya bukan begini saudara. Itu dia goyangnya sampai hampir terbalik. Baru dia jatuh saudara. Waktu dia jatuh, jiwa saya ada di atas. Saya langsung ingat, Tuhan sampai di surga mah ini. Istriku jadi janda mi sudah. Anakku jadi yatim nih. Saudara, itu menegangkan saudara, kayak film horor saudara nonton, betul? Itu gimana ya saudara? Hilang kira orang bilang gitu. Mau doa pun tidak bisa sanggup berkata Tuhan tolong, gak bisa lagi saudara. Terkancing itu bibir. Mungkin saudara punya pengalaman, tapi itu pengalaman saya. Dan ketika pesawat itu diangkat lalu dijatuhkan kembali, saya bilang ini terbalik. Kalau dia sudah terbalik sudah. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Tidak ada harapan kalau pesawat sudah begini. Tapi kalau dia masih begini, masih ada aerodinamiknya yang membuat dia kembali stabil. Dan saudara, akhirnya dengan perjalanan yang menegangkan tibalah di bandara Hasanuddin. Lalu pramugari katakan, para penumpang yang terhormat, persiapkan dirimu, kita akan mendarat di bandara. Dia katakan bukan bandara Hasanuddin, bandara Cengkareng atau bandara Jakarta atau apa saudara. Karena saking luar biasanya, pramugari saja takut saudara, sehingga salah menyebutkan nama bandara yang akan kita landing saudara. Itu luar biasa. Saudara, waktu saudara naik pesawat, saudara duduk, saudara enggak usah pikir apa-apa, saudara akan tiba. Demikian juga ketika kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan tahu. Saudara tinggal percaya kepada Tuhan. Letakkan hidup saudara, letakkan kemudi hidup saudara pada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang kendalikan semuanya. Dan dia akan membawa saudara pada rancangan yang indah. Keluarga saudara akan indah. Pekerjaan saudara akan indah. Anak-anak saudara juga akan indah. Karena Tuhan itu cakap untuk menjadikan segala sesuatu indah. Amin. Jangan pegang erat-erat kemudi itu. Bayangkan kalau semua penumpang datang kepada pilot itu dan berkata, mari saya yang bawa kemudi itu. Pilot bilang, bawa moko. Bawa moko. Emang itu mobil. Mobil tidak seperti pesawat saudara. Pesawat itu punya apa namanya, kuliah khusus. Mobil saudara belajar 1-2 hari sudah bisa bawa. Pesawat saudara butuh lisensi, jam terbang. Itu enggak mudah. Itu sebabnya saudara, kalau pilot saja bisa bawa kita dengan aman. Apalagi dia Tuhan, Raja di atas segala raja, sanggup membawa kehidupan kita ke tempat yang paling aman. Ada amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup saudara. Percayakan hidup saudara kepadanya. Yang kedua dan yang terakhir, saudaraku yang kekasih, mengapa kita percaya kepada Tuhan? Ayat 41. Ini alasannya mengapa kita harus percaya kepada Tuhan. Ayat 41 dari Markus pasal 5 tadi. Saudara perhatikan, saya suka cerita ini. Banyak metode Tuhan menyembuhkan orang, tapi ini salah satu yang saya suka. Lalu dipegangnya
tangan anak itu. Tuhan menyentuh. Dan kata yang dipakai dipegang. Coba Jeskiel bisa maju. Biasanya kalau hamba Tuhan berdoa, saudaraku, itu hanya meletakkan tangan seperti ini. Itu namanya menyentuh, menjamah. Tapi ini dia memegang tangan anak itu. Saudara lihat perasaan cinta Tuhan pada anak itu. Dia pegang. Saudara, saya tidak tahu maksud cerita itu. Tetapi yang saya lihat cinta Tuhan yang luar biasa terhadap anak yang sakit itu. Dia pegang tangan anak itu. Dan ini perkataan yang luar biasa. Dia bilang begini, Kiel jangan takut, ini papa yang pegang. Ya. Seperti canggung sekali saudara ya, dengan papa sendiri. Firman Tuhan katakan begini. Saudara perhatikan, ini kata Aramik, bahasa Aramik. Yesus berkata seperti ini, tali takum. Yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Terima kasih Yeskiel. Kata tali takum ini berarti bangkit kembali. Mengapa saudara harus percaya kepada Tuhan? Karena di dalam Yesus, dengar, ada alasan untuk saudara dapat bangkit kembali. Tak kala saudara menangis, ada alasan di dalam Yesus untuk saudara bisa tertawa. Ketika saudara sedang dalam kekecewaan, ada alasan di dalam Yesus untuk saudara tidak kecewa. Ketika saudara kehilangan pengharapan karena masalah yang datang bertubi-tubi, ada alasan di dalam Yesus bahwa saudara akan dapat pengharapan. Ada amin saudara. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dia pegang tangan saudara dan berkata, ayo nak bangkit lagi. Ayo nak jangan nyerah. Ayo nak bangkit kembali. Engkau pasti bisa bersama denganku. Ini bukan akhir dari ceritamu. Ini bukan akhir dari story hidupmu. Aku pegang engkau. Mari bangkit. Saudara, ketika saudara dapat Yesus, saudara temukan alasan untuk bangkit. Mengapa dia bilang di kayu salib, it is finished, semua masalahmu sudah selesai. Aku sudah berperang gantimu. Mungkin saudara lihat musuh saudara, masalah saudara begitu besar. Yesus katakan, it's done, sudah selesai. Aku sudah gantikan semua. Aku sudah berperang untukmu. Yang perlu kamu lakukan, percaya kepadaku. Saudara, hari ini mari saudara percaya kepada Yesus. Dan yang terjadi ketika Yesus katakan seperti itu, anak itu bangkit. Dia tidak mati, dia hidup. Hari ini apa yang mati dalam hidup saudara, Yesus sanggup bangkitkan. Amin. Apa yang mustahil, apa yang sulit buat engkau lakukan. Ketika engkau believe, engkau percaya. Dan engkau lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Amin. Amin saudara. Yairus belajar. Dan kita belajar hari ini. Jangan cuma status kita sebagai orang percaya. Tapi mari kita menjadi orang percaya yang benar-benar percaya kepada Yesus. Lakukan bagian saudara, Tuhan akan lakukan bagiannya. Tuhan katakan, percaya kepadaku, jangan melihat realita. Realita memang sulit, tapi janji kepadamu adalah janji yang besar. Janji buat keluarga saudara, janji buat bisnis saudara, kesehatan saudara, keuangan saudara, masa depan saudara, pasangan hidup saudara. Semuanya ada di sini. Dan apa yang Tuhan janjikan di sini, pasti kita akan alami. Amin. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara siang hari ini. Mari kita berdiri, saya mau berdoa buat saudara.